Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Saya, teman-teman sekalian, pastilah memiliki masa lalu. Nah, masa lalu itu ada yang masa lalu yang kelam, ada masa lalu yang baik. Kali ini saya ingin bicara mengenai masa lalu yang kelam. Ya, saya nggak mau ceritain orang lain. Masa lalu yang kelam banyak sekali. Masa lalu yang suram, masa lalu yang pahit, ya. Terkadang kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, dilarang oleh sosial, gitu ya. Ada yang masa lalu yang sangat suram itu bisa jadi perampok, bisa jadi penjudi, bisa jadi peminum, bisa orang itu melakukan maksiat, dan lain sebagainya. Banyak lagi masa lalu yang suram, yang mungkin lebih parah dari hal itu. Ada yang korupsi, ya. Nah, bagaimana dengan masa lalu tersebut? Apakah kita harus melupakan? Masa lalu nggak mungkin bisa dilupakan. Masa lalu nggak mungkin bisa dihapus. Masa lalu adalah masa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Masa lalu biarkan hal itu berlalu, tidak bisa, karena masa lalu akan mengikuti setiap langkah dan pikiran kita. Nah, bagaimana menyikapi masa lalu? Tentunya masa lalu yang suram. Nah, untuk menyikapi daripada masa lalu ini, kita sebagai individu yang masih ada saat ini dan akan datang, ya. Jadi masa lalu, masa kini, dan masa datang. Bagaimana? Apa kita membiarkan masa lalu itu? Kita diamkan aja masa lalu itu? Kita jadikan yang biasa orang bilang, sudah tinggalkan saja masa lalu. Oke, masa lalu bisa ditinggalkan, tapi dia tetap mengikuti. Karena seperti saya katakan tadi, bahwa masa lalu adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau yang berbuat baik, tidak ada salah, mengikuti perintah, yaitu malaikat. Ada juga makhluk yang selalu berbuat salah, selalu menggoda, selalu perbuatan-perbuatan yang dilarang, itu iblis. Nah, manusia bisa menjadi lebih baik daripada malaikat. Bisa juga lebih jahat daripada binatang. Nggak ada tuh kita dengar cerita bahwa binatang seganas-ganasnya harimau memakan anaknya, membunuh anaknya. Tapi manusia aborsi, meninggalkan anak di pinggiran jalan. Nah, hal ini, apa kita menghujat daripada masa lalu kita yang kelam itu? Apa kita membunuh masa lalu kita yang kelam itu? Masa lalu jadikan satu pelajaran yang suatu saat kita bisa ingat kembali ketika kejadian saat ini itu akan merujuk kepada masa lalu. Ketika kita sedang bekerja, misalnya kita pernah melakukan korupsi misalnya, ketika kita mau melakukan lagi, kita mengingat masa lalu itu. Oh ya, saya pernah lakukan dan ini salah, gitu kan. Jadikan dia satu pengingat ketika kita sedang atau akan melakukan perbuatan yang sama, ya. Ketika kita akan melakukan hal yang mirip, hal yang sama, hal yang akan membuat
masa lalu itu kembali lagi ke kekinian. Jadi menurut saya masa lalu itu ya udah, jadikan dia sebagai pengingat saat kita melaksanakan kekinian dan akan datang. Ketika kita mau melakukan atau sedang melakukan satu kegiatan, oh iya dulu pernah saya lakukan ini, tapi ini salah. Ya udah, kita akan tinggalkan. Gitu. Jadi jadikan pengingat, masa lalu jadikan pengingat untuk kita berbuat lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan masa lalu nggak mungkin bisa dihapus, nggak mungkin, masa lalu nggak mungkin bisa dihapus, karena dia menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Mau itu masa lalu yang baik, buruk, kelam, dan sebagainya. Nah, sementara kita bicara masa lalu yang buruk, ya. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada makhluknya, ya kan? Maka ketika seseorang yang divonis katakan melakukan kesalahan, melakukan kezoliman, melakukan pendustaan, penistaan, dan lain sebagainya, katakan masa lalu yang kelam, ya. Ketika masa akhir hidupnya, dia melakukan satu kebaikan, dia melakukan pertaubatan yang tidak akan pernah dia lakukan lagi, ya. Maka Tuhan terima pertobatan itu. Nah, bagaimana dengan kita sebagai manusia, sesama manusia? Ketika ada teman, ada sahabat, ada keluarga, ada orang-orang yang pernah melakukan kezoliman, melakukan kesalahan, memiliki masa lalu yang suram, langsung kita vonis dia bahwa you tidak akan bisa berbuat baik lagi saat ini dan akan datang. Tidak begitu, teman-teman. Tadi seperti saya katakan, Tuhan aja memaafkan. Maka kita harus mendoakan masa lalu orang yang mungkin detik ini, saat ini dia ingin bertobat gitu. Dia ingin meminta maaf, dia ingin memohon, maka kasih kesempatan. Kita nggak tahu saat ini mungkin posisinya dia, tapi di masa kini dan masa datang posisinya kebalik. Posisinya kebalik, dia yang memiliki pribadi yang baik, soleh, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh agama. Kemudian kita yang tadinya katakan berposisi seperti yang dia miliki saat ini, berbalik kita menjadi zolim gitu. Saya rasa semoga bermanfaat, khususnya buat saya dan juga buat teman-teman di sana. Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.